Apabila kalian memiliki sebuah pegas, kemudian pegas itu kalian tarik menggunakan gaya sebesar F, pasti pegas itu akan bertambah panjang sebesar delta X. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi jika besar gaya yang kalian gunakan itu diperbesar atau diperkecil? Untuk menjelaskan ini semua, mari kita belajar tentang hukum Hooke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana Pasavitri. Kali ini kita akan ngebahas materi tentang hukum Hooke pada benda. Jadi kita bakal ngebahas materi apa aja ya? Kali ini kita bakal ngebahas materinya, contoh soalnya, dan latihan soalnya. Namun, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi, apa sih tujuan kita pembelajaran ini? Tujuannya adalah kita mampu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, kita mampu menganalisis persamaan hukum Hooke pada benda elastis dengan benar. Serta kita dapat mampu menyajikan data dan grafik hasil percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan dengan benar setelah melakukan kegiatan praktikum. Selanjutnya, hukum Hooke pada benda elastis. Pada tahun 1678, Robert Hooke menyatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya. Tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Hooke. Secara matematis, hukum Hooke dirumuskan sebagai berikut. Fp sama dengan min K delta X. Dengan keterangan Fp adalah gaya pemulih satuannya Newton, delta X adalah simpangan pegas, dan K tetapan pegas. Tanda negatif pada hukum Hooke bermakna bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Tetapan pegas atau K menyatakan ukuran kekakuan pegas. Pegas yang kaku memiliki nilai K yang besar, sedangkan pegas yang lunak memiliki K yang kecil. Kemudian, energi potensial elastis. Energi potensial elastisitas bergantung pada pertambahan panjang material elastis yang secara tidak langsung berhubungan dengan gaya yang diberikan pada benda elastis. Adapun persamaan energi potensial elastis yaitu EP sama dengan setengah Kx pangkat 2. Dengan keterangan EP sebagai energi potensial elastis satuannya Joule dan K sebagai konstanta pegas satuannya Newton per meter dan X sebagai pertambahan panjang satuannya M. Energi potensial elastis ini lalu diubah menjadi energi bentuk lain dalam kasus panah dan ketapel. Energi potensial elastisitas diubah menjadi energi kinetik. Contohnya, karet ketapel ditarik bersama batu, menghasilkan energi potensial. Lalu, ketapel kembali ke posisi semula, batu melesat dengan energi kinetik yang dihasilkan pada saat peregangan karet ketapel. Selanjutnya, tetapan gaya pada benda elastisitas. Dari pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa modulus Young dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan FL 0 dibagi dengan A delta L. Dari persamaan di atas, besar gaya yang bekerja pada benda yang ditulis sebagai berikut, yaitu F sama dengan YA dibagi L0 dikali delta L. Berdasarkan hukum Hooke, besar gaya pemulih pada pegas sebesar F sama dengan min K delta X atau F sama dengan min K delta L. Dengan demikian, konstanta gaya pada benda elastis dapat dirumuskan sebagai berikut. K sama dengan Y kali A dibagi L0. Materi selanjutnya yaitu hukum Hooke pada susunan pegas. Sebuah pegas yang diberi gaya akan mengalami pertambahan panjang sesuai gaya yang diberikan padanya. Bagaimana jika pegas yang diberi gaya berupa susunan pegas lebih dari satu? Berbagai macam susunan pegas antara lain yaitu 1. Susunan pegas seri Fp sama dengan min K delta X atau delta K sama dengan min Fp dibagi K. Pertambahan panjang pegas yang disusun seri merupakan jumlah pertambahan panjang kedua pegas. Jadi, tetapan pegas yang disusun seri dihitung delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Lalu delta X sama dengan Fp dibagi K1 ditambah Fp dibagi K2.
delta X sama dengan FP buka kurung 1 dibagi K1 ditambah 1 dibagi K2 tutup kurung. Kemudian delta X sama dengan FP buka kurung 1 dibagi K seri tutup kurung. 1 dibagi K seri sama dengan 1 dibagi K1 dan 1 dibagi K2. Jadi tetapan pegas yang disusun seri dihitung 1 dibagi K seri sama dengan 1 dibagi K1 ditambah 1 dibagi K2 dan seterusnya. Kedua, susunan pegas paralel. Gaya MG digunakan untuk menarik kedua pegas sehingga pertambahan panjang kedua pegas sama. FP sama dengan FP1 ditambah FP2, lalu KP delta X sama dengan K1 delta X ditambah K2 delta X, kemudian KP delta X sama dengan buka kurung K1 ditambah K2 tutup kurung dikali delta X. Jadi, tetapan pegas yang disusun paralel sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan ngebahas contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. 4 pegas identik dengan konstanta pegas 100 Newton per meter diberi beban bermassa 3 kg. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second, tentukan konstanta pegas gabungan dan pertambahan panjang sistem pegas. Cara penyelesaiannya yaitu diketahui konstanta 100 Newton per meter, massanya 3 kg, dan gravitasinya 10 meter per second. Ditanya konstanta total dan pertambahan panjang atau delta X. Mencari konstanta pegas gabungan pertama susunan pegas paralel, yaitu KP sama dengan 100 ditambah 100 ditambah 100, hasilnya 300 Newton per meter. Lalu kita serikan sehingga konstanta pegas penggantinya K1 ditambah 300 dikali 100 dibagi 300 ditambah 400. K1 sama dengan 30.000 dibagi 700, hasilnya 75 Newton per meter. Jadi, KP gabungannya sebesar 75 Newton per meter. Selanjutnya, kita cari pertambahan panjang, yaitu F sama dengan KS dikali delta X. Massa dikali gravitasi sama dengan KS dikali delta X. Jadi, massa 3 kg dikali gravitasinya 10 meter per second sama dengan konstanta 75 dikali delta X. Delta X sama dengan 30 dibagi 75. Hasilnya 0,4 M diubah menjadi 40 cm. Jadi pertambahan panjang sistem pegas sebesar 0,4 meter atau 40 cm. Made melakukan praktikum menggunakan neraca pegas. Saat neraca diberi beban 2 kg, pegas bertambah 8 cm. Jika Made mengganti dengan beban sebesar 4 kg, berapakah pertambahan panjang pegas? Dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Cara penyelesaiannya yaitu diketahui M1 sama dengan 2 kg, delta X sama dengan 8 cm, M2 sama dengan 4 kg, dan gravitasinya 10 meter per second. Ditanya pertambahan panjang pegas, kita harus mencari konstanta pegas yang digunakan pada neraca dengan rumus F sama dengan K dikali delta X. M1 dikali gravitasi sama dengan K dikali delta X1. M1 bernilai 2 kg dikali gravitasinya 10 meter per second kuadrat sama dengan K 0,8 meter. Kemudian konstanta turun, K sama dengan 2 kg dikali 10 meter per second kuadrat dibagi 0,8 menjadi K sama dengan 20 kg meter per second kuadrat dibagi 0,8 meter. Hasilnya 250 Newton per meter. Lalu kita mencari pertambahan panjang pegas dengan rumus F sama dengan K dikali delta X. M2 dikali gravitasi sama dengan K dikali delta X2. 4 kg dikali 10 meter per second kuadrat sama dengan 250 Newton per meter dikali delta X2. Delta X2 turun, delta X sama dengan 4 kg dikali 10 meter per second kuadrat dibagi 250 Newton per meter. Kemudian 40 kg meter per second kuadrat dibagi 250 meter, hasilnya 0,16 meter atau 16 cm. Jadi, pertambahan panjang pegas adalah 0,16 meter atau 16 cm. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal. Yang pertama, 5 buah pegas diberi beban sama besar. Hasil pengukuran yang dilakukan dibuat dalam bentuk grafik. Grafik yang menunjukkan nilai konstanta pegas
paling kecil adalah, karena berdasarkan hukum Hooke, gaya pemulih pada pegas dirumuskan F sama dengan K dikali X. Konstanta pegas dapat dihitung dengan rumus F sama dengan min K dikali X. F adalah gaya pemulih, dan K adalah konstanta pegas, dan X adalah perpindahan yang dihasilkan. Secara konstanta pegas merupakan perbandingan antara besarnya gaya dan pertambahan panjang pegas. Konstanta pegas sebanding dengan F dan perbanding terbalik. Jika grafik yang menunjukkan konstanta paling kecil ditunjukkan oleh gambar pada pilihan E, jadi pilihan yang benar adalah E. 2. Perhatikan rangkaian 4 pegas identik berikut ini. Beban bermassa 600 gram dikaitkan dan rangkaian pegas meregang menjadi 7,5 cm. Nilai masing-masing konstanta pegas adalah diketahui M 600 gram dijadikan 0,6 kg, delta X sama dengan 7,5 cm dijadikan 0,075 meter, ditanya konstanta. Gunakan rumus F sama dengan W sama dengan M dikali G. F sama dengan 0,6 dikali 10, hasilnya 6 Newton. F sama dengan K total dikali delta X. F bernilai 6 sama dengan K total dikali 0,075, hasilnya 80 Newton per meter. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Gimana? Mudah kan? Tiga, seorang siswa taman kanak-kanak melompat ke atas trampolin dari tangga besi setinggi 0,5 meter dari permukaan trampolin. Jika massa anak 25 kg dan konstanta elastisitas trampolin 6.250 Newton per meter, trampolin akan meregang sebesar, diketahui H adalah 0,5 meter, M adalah 25 kg, K adalah 6.250 Newton per meter. Ditanya X atau trampolin meregang sebesar, karena anak melompat dari ketinggian 0,5 meter dari permukaan trampolin, berarti anak memiliki energi potensial untuk meregangkan trampolin. Sehingga energi potensial sama dengan setengah K dikali X kuadrat, M dikali G dikali H sama dengan setengah K X kuadrat. Lalu 25 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 0,5 dikali 6.250 dikali X kuadrat. X kuadrat sama dengan 250 dibagi 6.250, X kuadrat hasilnya 0,04. X sama dengan akar 0,04, hasilnya 0,2 meter. Jadikan 250 cm. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Gimana? Mudah kan? Dua karet dikaitkan pada kayu sehingga membentuk sebuah ketapel. Anggap karet berada pada posisi sejajar. Ketapel ditarik, sehingga sebuah benda bermassa X gram melaju dengan kecepatan 5 meter per second. Jika karet meregang 2 cm dan koefisien elastisitas karet 50 Newton per meter, massa X sebesar, diketahui K1 sama dengan 100 Newton per meter, K2 200 Newton per meter, K3 100 Newton per meter, K4 250 Newton per meter, K5 250 Newton per meter. Ditanyanya K total. Diketahui V sama dengan 5 m per second kuadrat, delta X sama dengan 2 cm dijadikan 0,02 meter, konstanta 50 Newton per meter. Ditanya M. Energi potensial pegas sama dengan energi konstanta. Delta energi potensial sama dengan energi konstanta. Setengah dikali Kx kuadrat sama dengan setengah M dikali V kuadrat. 50 buka kurung 4 dikali 10 pangkat min 4 tutup kurung sama dengan M dikali 5 kuadrat. Kemudian 50 buka kurung 4 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 25 dikali M. M sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 4 kg, hasilnya 80 gram. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai konstanta pegas total pada sistem tersebut sebesar, diketahui K1 sama dengan 100 Newton per meter,
K2 200 Newton per meter, K3 100 Newton per meter, K4 250 Newton per meter, K5 250 Newton per meter. Ditanyanya K total. Konstanta pegas 1, 2, 3 sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 100 Newton per meter ditambah 200 Newton per meter ditambah 100 Newton per meter, hasilnya 400 Newton per meter. Konstanta pegas 4 dan 5 sama dengan K4 ditambah K5 sama dengan 250 ditambah 250, hasilnya 500 Newton per meter. Kemudian keduanya disusun seri. 1 per Ks sama dengan 1 per Kp1 ditambah 1 per Kp2. 1 per Ks sama dengan 1 per 400 ditambah 1 per 500. Ks sama dengan 2000 per 9 Newton per meter. Dengan demikian, konstanta pegas gabungan adalah 2000 per 9 Newton per meter. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Dua buah pegas identik dengan konstanta sebesar 600 Newton per meter disusun paralel dengan dikaitkan pada sebuah beban yang bermassa 250 gram. Kemudian, beban tersebut ditarik sejauh 5 cm seperti pada gambar di bawah ini. Usaha yang dilakukan kedua pegas kembali ke posisi mula-mula dari titik P adalah diketahui konstanta 600 Newton per meter, massa 250 gram, dan A 12 cm. Ditanya energi potensial elastis, caranya X kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. X sama dengan akar 144 ditambah 25. Hasil X adalah 13. Lalu kita cari delta X. Delta X sama dengan 13 dikurangi 12 sama dengan 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter, hasilnya 0,01 meter. Kemudian masuk ke rumus energi potensial sama dengan setengah dikali K delta X kuadrat sama dengan 2600 dikali 0,01 sama dengan 1200 dikali 0,01 sama dengan 600 dikali 0,0001, hasilnya 0,06 Joule. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal ke-7. Dua pegas identik memiliki konstanta disusun paralel. Ada dua pegas lagi dengan konstanta K juga disusun paralel. Kemudian dua susunan pegas tersebut disusun seri. Jika konstanta pegas total sebesar 500 Newton per meter, nilai K adalah diketahui K1 sama dengan setengah dikali K. K2 sama dengan K. Kedua pegas paralel selanjutnya disusun seri. K total sama dengan 500 Newton per meter, ditanya nilai K. Mari kita hitung K1 paralel. K P1 sama dengan setengah K ditambah setengah K, hasilnya K. Lalu hitung K2 paralel. K P2 sama dengan K plus K, hasilnya 2K. Kemudian hitung K total secara seri. 1 per Ks sama dengan 1 per K ditambah 1 per 2K. 1 per Ks sama dengan 2 per 2K ditambah 1 per 2K. Lalu 1 per Ks sama dengan 3 per 2K. Ks sama dengan 2K dibagi 3. 2K dibagi 3 sama dengan 500 Newton. 2K sama dengan 500 dikali 3. 2K sama dengan 1500. K adalah 1500 dibagi 2. Hasilnya K adalah 750 Newton. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal ke-8. Sebuah pegas dengan panjang mula-mula 10 cm digantungi beban sehingga panjang pegas menjadi 12,5 cm. Jika konstanta pegas 245 Newton per meter, massa benda yang digantung pada pegas sebesar dengan gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Ketahui X1 sama dengan 10 cm, X2 12,5 cm, dan konstanta 245 Newton per meter. Gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Ditanya M. Caranya, pada ujung pegas bekerja dua gaya. W sama dengan M dikali G. Kedua, F sama dengan K dikali delta X. Pada keadaan setimbang, kedua gaya itu sama besar dan berlawanan arah. Delta X sama dengan X2 dikurangi X1.
sama dengan 12,5 dikali 10. Hasilnya 2,5 cm. 2,5 dikali 10 pangkat min 2 M. Kemudian F sama dengan K delta X. F sama dengan 245 dikali 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya 6.125 Newton. F sama dengan W. W sama dengan 6,125 Newton. W sama dengan M dikali G. 6,125 sama dengan M dikali 9,8. M sama dengan 0,625 kg. Hasilnya 625 gram. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal ke-9. Sebuah karet memiliki panjang 5 cm dengan luas penampang 1,5 mm kuadrat. Jika modulus Young karet 1,45 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat, konstanta gaya yang dimiliki karet adalah, ketahui A sama dengan 1,5 mm kuadrat sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 meter. Y sama dengan 1,45 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Delta L sama dengan 5 cm sama dengan 0,05 meter. Ditanya konstanta, hubungan tegangan dan regangan pada elastisitas bahan. Dengan rumus F per A sama dengan Y dikali delta L per L. F sama dengan A dikali Y per L dikali delta L. Kemudian kita mencari konstanta gaya K. K sama dengan A dikali Y per L. K sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 dikali 1,45 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 0,05. K sama dengan 4,35 dikali 10 pangkat 3. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal terakhir, pegas M dengan konstanta 600 Newton per meter membutuhkan energi potensial sebesar 16 Joule untuk meregang sepanjang. Pegas N memiliki konstanta pegas sebesar 750 Newton per meter. Energi potensial yang dibutuhkan pegas N untuk meregang sepanjang adalah, diketahui konstanta M sama dengan 600 Newton per meter, energi potensial M 16 Joule, dan konstanta N 750 Newton per meter, delta Xn sama dengan 2L. Ditanya energi potensial N. Energi potensial N per energi potensial M sama dengan setengah Kn dikali delta X N kuadrat dibagi setengah Km dikali delta X M kuadrat XPN per 16 sama dengan 750 dikali 2L kuadrat dibagi 600 dikali L kuadrat. Energi potensial N sama dengan 16 dikali 5 dikali 4L kuadrat dibagi 4L kuadrat. Hasil energi potensial N adalah 80 Joule. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.